Di sini Bapak akan memberikan sedikit ilmu, yaitu tentang seni budaya. Dalam bab 1 ini Bapak akan menerangkan tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita simak videonya yuk. Tonton sampai selesai ya, biar apa yang Bapak berikan terserap oleh kalian. Let's go, kita lihat videonya. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora, fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Apa perbedaan dua gambar flora? Apa perbedaan dua gambar fauna? Apa perbedaan dua gambar alam benda? Siapakah yang tahu jawabannya di antara kalian? Boleh kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Perhatikan gambar berikut ini. Objek gambar flora. Objek gambar fauna. Objek alam. Dan objek gambar benda buatan manusia. Yang dimaksud dengan objek menggambar adalah objek yang digunakan oleh pelukis atau penggambar sebagai contoh atau model gambar yang akan dilukisnya. Objek gambar flora. Dalam menggambar bisa memilih flora yang digunakan sebagai objek menggambar. Pada umumnya, objek flora berbeda dengan objek fauna. Objek flora akan lebih mudah digambar jika dibandingkan dengan objek fauna karena flora atau tumbuh-tumbuhan memiliki gerakan yang terlalu lambat sehingga bisa disebut tidak bergerak, sehingga objek seperti ini memiliki posisi yang statis. Pergerakan objek yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan maksimal hanya terjadi ketika tertiup angin. Maka seniman harus pandai menangkap objek ketika tidak bergerak. Objek gambar fauna.
Untuk menggambar dengan objek fauna akan lebih sulit disebabkan karena fauna atau hewan merupakan makhluk yang bergerak. Biasanya hewan bergerak ke sana kemari sehingga memerlukan pengamatan yang teliti bagi seorang seniman untuk menggambarnya. Terkadang keberuntungan bagi seniman ketika objek terdiam. Posisi yang seperti ini bisa ditangkap dengan alat digital seperti kamera untuk memudahkan dalam menggambar objek fauna. Gambar fauna akan lebih mudah atau lebih indah jika disertai dengan gambar penunjang seperti rerumputan, batu, tanah, air, dan sebagainya, sebagai tambahan agar gambar lebih tampak indah. Objek gambar alam benda. Objek alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan juga awan sebagainya. Prinsip-prinsip dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek bagian kanan bidang gambar sama atau mirip sama dengan objek bagian kiri gambar. Dan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Komposisi dalam kegiatan menggambar berkaitan dengan keseimbangan, kesatuan, kontras, irama, keselarasan atau garis kurung harmoni. Selanjutnya kita ke unsur-unsur dalam seni rupa. Yang pertama adalah titik, kedua garis, ketiga bidang atau bentuk atau raut, yang keempat adalah ruang, yang kelima warna, terakhir adalah tekstur. Teknik menggambar. Menggambar adalah sebuah goresan tangan yang dituangkan pada sebuah media yang berasal dari ide atau gagasan pokok yang dimilikinya. Dalam teknik menggambar diawali dengan cara sederhana dan mudah dilakukan, yaitu menggambar desain atau sketsa. Dilanjut dengan menambahkan komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Langkah-langkah dalam menggambar diplora diantaranya sebagai berikut. Memilih benda-benda yang akan digambar dengan menentukan sudut pandang yang baik. Kedua, mentransformasikan bentuk 3 dimensi ke atas bidang 2 dimensi yang diwakili dengan
garis, dan unsur-unsur lainnya. Ketiga, menjadikan sifat 3 dimensi terhadap benda yang digambar dengan menerapkan prinsip perspektif. Perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Perspektif yang baik akan dapat menimbulkan kesan ruang 3 dimensi dalam bentuk gambar. Alat dan media gambar. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya kita ke ragam hias. Oke, dan selamat belajar di kelas Google Room. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa terus belajar, raih mimpimu. Oke, salam semangat pagi. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.